Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya A.R. Rayu Syahrani dengan NIM 19211152040 dari kelas D401 akan menjelaskan tentang contoh-contoh soal-soal perhitungan dengan konsep LRFD pada struktur. LRFD atau Load and Resistance Factor Design biasanya juga disebut dengan DFBK atau Desain Faktor Beban dan Ketahanan. SNI yang digunakan dalam struktur baja yang memuat metode perencanaan seperti ini adalah SNI 1729 yang dikeluarkan pada tahun 2015. Perencanaan struktur baja berdasarkan LRFD harus memenuhi persyaratan ini. PRN sama dengan sigma gamma I QI. Dengan RN sama dengan tahanan nominal, P sama dengan faktor tahanan, gamma I sama dengan faktor beban, dan QI sama dengan beban mati, beban hidup, beban angin, dan gempa. Kemudian dalam konsep LRFD terdapat kombinasi beban dan faktor beban. Dalam peraturan mengatakan kita harus mempertimbangkan 7 kombinasi pembebanan, yaitu kita bisa lihat di samping sini. Dengan D sama dengan beban mati, L sama dengan beban hidup, H sama dengan beban hujan, W sama dengan beban angin, dan E sama dengan beban gempa. Selanjutnya, kita akan masuk pada contoh-contoh soal dalam konsep LRFD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 contoh soal beban terfaktor dengan menggunakan kombinasi pembebanan. Baik, kita masuk ke contoh soal nomor 1. Sebuah elemen struktur baja memikul beban mati sebesar 4 kN per meter dan beban hidup sebesar 2 kN per meter. Hitunglah beban terfaktor atau beban ultimate yang harus dipertimbangkan dalam struktur baja tersebut. Di sini diketahui D sama dengan 4,0 kN per meter dan L sama dengan 2,0 kN per meter. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan 2 kombinasi. Karena hanya ada 2 jenis beban. Yang pertama kombinasi A, 1,4D, karena beban matinya itu adalah 4, jadi kita kalikan dengan 4, 1,4 dikali 4 sama dengan 5,6. Kemudian kombinasi B, 1,2 tambah 1,6L tambah 0,5 LA atau H. Karena di sini LA atau H tidak ada, maka hanya 1,2D tambah 1,6L saja. 1,2 kali 4 ditambah 1,6 kali 2 sama dengan 8 kN per meter. Jadi kesimpulannya di antara dua ini yang paling tinggi adalah 8, maka beban ultimate yang perlu dipertimbangkan adalah 8 kN per meter. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Suatu struktur pelat lantai dipikul oleh balok dari profil WF 300 x 300 x 10 x 15 dengan berat profil 0,94 dengan jarak antar balok adalah 2,40 meter, beban mati sama dengan 2,0 kN per meter, dan beban hidup sama dengan 4 kN per meter. Hitunglah beban terfaktor yang harus dipikul oleh balok tersebut sesuai kombinasi LRFD. Nah, dalam kasus seperti ini, tiap balok harus memikul beban sendiri ditambah beban dari pelat selebar 2,40 meter. Jadi di sini diketahui D sama dengan 0,94 dari berat profil ditambah dengan 2,40 dari lebar pelat dikali dengan beban matinya. Jadi beban matinya sama dengan 5,74 kN per meter. Selanjutnya L sama dengan 2,4 dari lebar pelat itu sendiri dikali dengan 4. Hasilnya 9,6 kN per meter. Selanjutnya masuk di penyelesaian. Karena hanya ada 2 jenis beban, yakni beban hidup dan beban mati, maka hanya perlu diperiksa terhadap 2 kombinasi, yaitu kombinasi A dan B. Pada penyelesaiannya ini, kurang lebih akan sama seperti contoh soal yang pertama. Bedanya, ini adalah perhitungan pelat lantai. Kesimpulannya, di antara 2 kombinasi A dan B ini, yang terbesar adalah kombinasi B yaitu 22,248 kN per meter, maka beban terfaktor yang menentukan adalah 22,248 kN per meter. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 3. Di sini kita akan menggunakan kombinasi beban D, L, dan W.
sama seperti contoh soal sebelumnya, tapi di sini kita tambah dengan beban angin sebesar 1 kN per meter. Nah, diketahui D sama dengan 0,76 dari berat profil ditambah dengan 2,40 dari jarak dikali 4. L sama dengan 0 karena tidak ada beban hidup, yang ada beban hidup pada atap. Jadi LA sama dengan 2,40 dikali 3,40, yaitu sama dengan 8,16. W sama dengan 2,40 dikali 1 karena beban anginnya sebesar 1 kN sama dengan 2,40. Lanjut ke penyelesaian. Di sini kita memakai 5 kombinasi karena 5 kombinasi ini terdapat beban D, L, dan W. Kombinasi yang pertama 1,4D. Kombinasi yang kedua 1,4D kali 1,6 L tambah 0,5 kali LA atau H. Di kombinasi 2 ini karena L-nya tidak ada, kita kalikan dengan 0. Kemudian ke kombinasi C. 1,2D tambah 1,6 LA atau H tambah gamma L kali L atau 0,8W. Karena gamma L kali L tidak ada, maka yang dipakai adalah 0,8W. Selanjutnya ke kombinasi D. 1,2D ditambah 1,3W ditambah gamma L dikali L ditambah 0,5 LA atau H. Seperti kombinasi sebelumnya, gamma L kali L itu dinolkan. Selanjutnya ke kombinasi F. Kenapa kombinasi E tidak dipakai? Karena di situ tidak terdapat beban angin. Dan kombinasi F itu sama dengan 1,2 plus minus 1,3W. Jadi kesimpulannya, di antara 5 kombinasi ini, beban yang tertinggi adalah pada kombinasi C, yaitu 27,408 kN per meter. Maka beban terfaktor yang harus dipikul oleh profil tersebut adalah 27,408 kN per meter. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.